Oke, baik teman-teman. Setelah kita praktek gimana cara running iklannya di video sebelumnya, nah kali ini kita akan mulai bahas materi terkait dengan gimana cara analisa iklan TikToknya, ya. Jadi untuk iklan Gmax di TikTok itu ada yang namanya fase testing, ya. Jadi biasanya fase testing itu dilakukan untuk menemukan ya produk mana dan konten mana yang paling perform untuk iklan kita. Nah, untuk fase testing teman-teman bisa coba 5 sampai 10 produk terbaik ya dengan ROI 10 terlebih dahulu. Nah, dengan tujuan untuk mendapatkan data produk dan konten terbaik tersebut. Nah, untuk optimasinya ya atau metriknya apa aja yang perlu kita cek ya sebelum nantinya kita akan menaikkan ROI ya tentunya kita inginnya mendapatkan ROI yang paling tinggi ya. Nah, yang pertama adalah CTR-nya. CTR itu adalah persentase klik ya. Jadi orang yang melihat iklan sama orang yang mengklik iklan itu dibagi, itu namanya adalah CTR. Ya, CTR itu kalau bisa di angka 3% ke atas. Lalu yang kedua yang kita lihat adalah tingkat konversinya ya. Jadi orang yang sudah mengeklik produk lalu payment ya itu dihitung sebagai tingkat konversi. Nah, tingkat konversi itu kalau bisa di angka 10% ke atas ya. Nah, jika kedua poin tersebut itu terpenuhi, ya biasanya itu kita akan mendapatkan ROI yang bagus dan kita juga bisa melakukan scale up dengan menaikkan ROI-nya. Nah, gimana untuk detailnya kita langsung aja praktek untuk analisa iklannya di GMV Max TikTok. Nah, untuk analisa iklan itu baiknya itu setiap 7 hari sekali teman-teman ya. Jadi untuk menganalisa itu nggak perlu setiap hari karena yang namanya iklan itu juga butuh fase learning ya. Dia juga butuh belajar gimana sih pengennya si seller ini tuh dapat pembeli yang bagaimana dengan konten yang bagaimana dan lain sebagainya. Itu dia juga butuh yang namanya belajar salesnya ya. Nah, ini coba kita cek ke 7 hari terakhir ya, teman-teman. Oke. Nah, biaya iklannya di 500.000 ya, dapat pesanan 168, omsetnya di 7 juta dan ROI-nya 13,46 dengan rata-rata biaya per pesanannya adalah 3.000. Nah, untuk dashboard iklan di TikTok ini berbeda ya dengan di Shopee. Kalau di Shopee itu kita ada tambahan dashboard berapa jumlah trafficnya atau jumlah kunjungannya. Terus ada tambahan lagi per biaya pembelian ya, jumlah SKU terjualnya ya. Kalau di TikTok ini kan cuma ada jumlah pesanannya aja. Nah, sedangkan SKU terjualnya si pembeli ini beli satu, dua atau tiga itu kan nggak ada gitu. Nah, untuk menganalisa ya teman-teman ya, yang pertama teman-teman bisa cek di bagian dashboard awal ini dulu ya. Kalau dashboard awalnya ini ROI-nya itu udah bagus, biasanya di bagian campaign itu juga bagus ya. Tapi kalau di dashboard iklan secara luasnya ini ROI-nya kurang, itu biasanya di bagian campaign itu ada iklan atau campaign kita yang iklannya kurang bagus. Tuh, jadi dashboard iklan di sini itu mengambil hasil rata-rata keseluruhan dari iklan kita yang ada di campaign. Nah, untuk menganalisa kalau sudah kita cek di bagian awal ini, kita ke bagian scroll ke bawahnya ya. Kita cek per masing-masing campaignnya. Contoh ya, saya mau menganalisa campaign yang atas ini, yang affiliate PC. Nah, ini kita tinggal klik aja lihat detail. Nah, ini ya teman-teman, kita scroll lagi ke atas. Nah, ini adalah tampilan dashboard iklan untuk campaign yang affiliate PC. Oke, kita cek ke 7 hari terakhir untuk campaign ini. Ya, ini ya. ROI-nya masih di angka 13, artinya campaign ini hasilnya bagus. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman, ini adalah produk-produk yang kita iklankan. Nah,
pertama kali yang bisa teman-teman analisa adalah produknya. Produk mana aja sih yang menghasilkan ROI terbaik dan produk mana aja yang ROI-nya itu jelek. Nah, caranya adalah kita bisa geser ke bagian kanan. Nih. Nah, sini akan muncul nih teman-teman ya, ROI untuk masing-masing produknya. Contoh yang poles ini dia dapat ROI 11. Yang dempul ini dia dapat 11. Yang poles ini lagi dia dapat 37. Yang pelitur ini dia dapat 27. Nah, berarti kan ROI-nya masih bagus. Nah, ini yang kita pertahankan. Oke, ini masih 7 ya, sedangkan ROI kita di angka 4. ROI BEP kita di angka 4. Berarti ini masih profit untuk produk politur hitam ini. Oke, kita geser lagi ke sebelah. Nah, ternyata di ini ada, di halaman kedua ini ada produk yang ROI-nya masih nol lah, atau budgetnya udah keluar budget tapi nggak ada penjualan. Nah, budgetnya dia masih tipis ya. Nih, dalam 7 hari aja produk sending ini dia cuma mengeluarkan biaya Rp978. Nah, yang pelitur ini dia cuma Rp522. Oke. Yang ini pelitur yang bawah ini dia ngeluarin 7.000. Kita cek apakah dia dapat ROI bagus apa enggak. Ntar lagi. Nah, oke, ternyata masih dapat bagus ya, teman-teman ya. Dapat ROI 58, yang ini 45, yang ini 12. Nah, langkah awal yang teman-teman lakukan adalah setelah testing mensortir ya. Produk-produk yang ROI-nya bagus ini dibiarkan, yang ROI-nya jelek dan nggak nyedot budget iklannya ini dihapus. Contoh seperti ini ya. Ini kan politur nih. Dia cuma dapat ROI 3, sedangkan ROI BEP kita ada di angka 4. Nah, ini produk ini bisa kita hapus, teman-teman. Terus ini sending ya, Ceduko. Nah, ini kan ROI-nya 0 semua karena budgetnya nggak nyedot atau nggak spend. Nah, ini untuk produk-produk yang boncos atau produk-produk yang nggak nyedot ini kita sortir ya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, cara untuk menghapus atau mensortirnya bagaimana? Itu ada di bagian ini. Kita kembali lagi. Oke, sebentar. Kalau udah, kita scroll lagi ke bawah. Ya masih muter-muter ya, kita tunggu dulu sebentar. Oke, ini ya tadi ya teman-teman ya, untuk campaign yang affiliate PC. Nah, ini teman-teman klik aja titik 3, terus edit ya, edit kampanye. Oke, setelah kita edit kampanye, kita scroll lagi ke bawah. Pastikan teman-teman sudah mencatat ya tadi produk-produk yang hasilnya kurang bagus sama produk-produk yang sudah perform yang mana aja. Nah, di sini saya pasang ROI 15 ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti bisa dihapus di bagian ini ada tanda silang. Kalau untuk menemukan produknya lagi ini bisa scroll ke bawah. Bentar. Nah, ini ya.
Ini ada garisnya, ini scroll aja ke bawah. Nah, tadi produk yang kurang perform yang mana aja itu bisa kita hapus atau kita keluarkan dari kampanye ini. Oke. Misal ini ya, ini nanti tinggal disilang aja ya, disilang aja. Lalu teman-teman perbarui. Nah, lalu untuk produk ya, produk yang ROI-nya tadi di bawah ROAS ROI BEP kita buatkan campaign baru ya, kita buatkan campaign baru dengan cara yang sama. Lalu kita naikkan ROI-nya. Tadi nih ternyata setelah kita ROI kita kasih target ROI 15 ya, dia cuma dapat ROI di angka 3. Nah, kita buatkan campaign lagi ya dengan ROI di atas 15. Misal kita taruh ROI-nya di 17 dulu. Nah, kalau 17 ternyata masih boncos, kita taruh lagi naikin ROI-nya di angka 20. Nah, sedangkan untuk produk-produk yang budgetnya nggak nyedot atau nggak spend kayak tadi itu, dia dalam 7 hari cuma spend Rp400, bahkan ada yang cuma Rp200. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kita buat campaign baru lagi ya, baru kita turunkan ROI-nya. Kalau dia tadi di ROI 15 dia nggak nyedot, berarti kita turunkan lagi, misal nih ke 13 dulu. Nanti kalau nggak nyedot lagi, baru kita turunkan lagi ke 10 atau ke 11. Seperti itu. Ya, itu cara pertama kita untuk menganalisa iklan di TikTok. Ya. Nah, terus yang kedua, kita kembali lagi di campaign yang ini, kita klik lihat detail. Oke. Nah, misal ya, tadi kita menganalisa produknya yang ROI-nya jelek adalah, ya ini ya teman-teman ya, yang politur yang ini ya, ini kan ROI-nya jelek. Nah, kita bisa cek ke bagian lihat materi iklannya. Oke, ini adalah cara kedua untuk menganalisanya ya. Cara pertama tadi adalah dengan menghapus produknya, lalu kita buatkan campaign baru dengan ROI target yang berbeda. Nah, kalau teman-teman tidak mau menghapus produk tersebut di grouping atau di campaign ini, ya, teman-teman bisa pakai cara kedua ini, ya. Kita cek atau kita analisa kontennya. Nah, ini teman-teman. Konten pertama dia dari kartu produk, ya. Kartu produk itu adalah foto utama kita, ya. Konten yang kedua dia dari konten-konten affiliate. Ini kita geser dulu ke kanan. Oke, kita scroll ke atas. Nah, ini teman-teman. Ternyata dari iklan produk Walitun ini itu yang menghasilkan konversi atau penjualan itu dari kartu produk ya. Dengan impresinya adalah 1175 dan ROI-nya 3 ya. Sedangkan jumlah klik iklannya 24. Oke, kita cek lagi.
Biar nggak mau geser ke bawah ya. Nah, ini teman-teman ya, yang dimaksud CTR adalah ini ya, tingkat klik produknya. Nah, ini adalah CTR. Nah, dengan kartu produk ini CTR-nya dia cuma di angka 2%. Nah, kalau CTR-nya itu jelek, ya, apa yang harus diperbaiki? Kalau iklannya itu menggunakan kartu produk, berarti yang harus diperbaiki adalah foto utamanya. Tapi kalau iklannya itu tadi menggunakan konten, ya, berarti yang diperbaiki adalah kontennya. Jadi teman-teman harus cek dulu tingkat CTR-nya yang jelek itu di kartu produknya atau di kontennya ya. Kalau di kartu produknya yang CTR-nya rendah, berarti teman-teman bisa mulai perbaiki cover produk atau foto utamanya. Berarti kurang menggigit. Sedangkan kalau yang jeleknya itu CTR-nya di bagian kontennya, berarti kontennya yang harus diperbaiki. Nah, gimana supaya punya konten yang bagus? Nah, teman-teman nanti bisa belajar lagi ya, sama yang lebih ahli dalam membuat konten. Nah, lalu setelah CTR ya, yang teman-teman lihat adalah rasio konversinya atau tingkat closing rate-nya. CTR di angka 3%, rasio konversi di angka 10% ya. Nah, ini kan kartu produk ini, yang bagian kartu produk ini dia tidak memenuhi syarat ya. CTR-nya di 2%, sedangkan tingkat konversinya masih di angka 4,17%. Nah, untuk meningkatkan rasio tingkat konversi ini yang diperbaiki adalah satu, promonya ya. Jadi pastikan teman-teman ada promonya, dicek mungkin seperti gratis ongkirnya atau voucher-vouchernya ya. Itu harus dicek. Yang kedua adalah rating dan reviewnya ya, karena mungkin mereka dia sudah tertarik tapi akhirnya tidak jadi membeli sehingga rasio closing rate-nya itu rendah karena belum ada rating sama reviewnya. Nah, untuk memperbaiki rating sama review ini teman-teman bisa pakai yang namanya FO ya, jadi ditembak aja, dibeli sendiri lalu diulas atau di rating sendiri, nggak usah banyak-banyak, ada 10 terjual ya, atau 10 terjual 5 ulasan aja itu sudah cukup untuk membantu meningkatkan rasio konversi iklannya, seperti itu. Nah, tapi jangan hanya berpatokan di kartu produk ya. Untuk rasio konversi, teman-teman harus cek juga dari konten. Karena bisa jadi dari kontennya itu ada yang rasio konversi iklannya itu di atas 10%. Artinya berarti teman-teman nggak perlu lagi untuk memperbaiki rating atau harga coretnya. Berarti cuma kontennya aja yang diperbaiki. Seperti itu. Nah, itu adalah cara kedua ya, untuk kita menganalisa iklan GMV di TikTok. Nah, cara ketiga adalah dengan menambahkan konten ya. Saya akan contohkan lagi. Oke, kita tunggu dulu sebentar karena masih loading. Oke, masih dengan campaign yang sama ya. Kita cek. Oke.
Contoh ya, produk yang kemarin itu yang hasilnya kurang bagus, yang ini ya, yang poles ini kita cek ke materi iklan. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Ini ada beberapa konten yang satu tidak aktif, yang kedua tidak ditayangkan. Sedangkan ada konten juga yang ditayangkan. Nah, ini kondisi awalnya. Nanti kalau teman-teman dapat study case tokonya seperti ini ya. Ini ya. Dari sini ROI. Tadi case yang seperti ini ya. Ini awalnya dia cuma dari kartu produk sama satu konten ya. Saya ingin ngeboost lagi penjualan di produk ini. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan konten sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau ada nih teman-teman yakin banget bahwa produk ini tuh seharusnya laku kok, karena saya coba di platform Shopee laku gitu. Tapi kenapa di TikTok kok nggak bisa laku? Nah, teman-teman cek ya dengan cara pertama tadi coba dirubah ROI-nya entah dinaikkan atau diturunkan. Yang kedua, teman-teman cek dari persentase CTR sama closing rate-nya. Yang ketiga, teman-teman bisa menambahkan konten baru ya. Nah, cara untuk menambahkan konten baru di iklan GMV TikTok itu gampang banget ya. Teman-teman cukup satu bisa sebar sampel lagi ya. Nanti kalau ada affiliate yang membuat video dan menautkan keranjang kuning dengan produk ini ya, dia akan otomatis teman-teman ya, dia akan otomatis masuk ke dalam antrian. Contoh nih seperti ini kan ada banyak banget nih, ada banyak banget video dari affiliate atau dari seller sendiri atau dari toko saya sendiri atau akun saya sendiri. Nah, itu TikTok nanti akan secara otomatis dia akan mencoba nih dari semua konten yang ada, dia akan merolling konten mana yang paling terbaik. Nah, kalau misalkan nih ROI-nya teman-teman turun atau penjualan ROI-nya awalnya bagus terus turun, atau ROI-nya dari awal itu jelek turun, ya teman-teman bisa menambahkan video, entah itu dari video pribadi atau video affiliate, karena nanti dari TikTok akan merolling konten-konten mana aja yang akan diboost oleh TikTok. Dia akan melakukan beta testing. Nah, ini awalnya cuma ada kartu produk sama satu video dari akun pribadi ya atau akun TikTok biasa. Nah, setelah ditambah kita sebar sampel, baru affiliate membuat video-video dengan keranjang kuning produk ini. Nah, penjualannya mulai naik karena dari pihak TikTok mendapatkan materi konten baru yang sesuai dan relevan. Seperti itu. Jadi enak banget ya kalau di iklan GMV TikTok ini, berbeda kalau yang teman-teman pernah iklan di Meta, itu untuk menambahkan konten baru itu harus di setting ulang lagi, campaign-nya harus ditambahkan secara manual. Tapi kalau di TikTok ini kita cukup upload video yang ada keranjang kuningnya, maka dia akan otomatis masuk ke dalam waiting list konten yang akan di-push. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk gimana cara menganalisanya. Silahkan teman-teman coba cara satu, cara dua, atau cara tiga. Karena kalau teman-teman sudah coba itu, insya Allah hasilnya pasti akan lebih maksimal. Kita ketemu lagi di video berikutnya.